Oke, selamat datang kembali di channel Warung Aspirasi. Warung Aspirasi, tuangkan semua di sini. Oke, malam ini kita kedatangan narasumber. Kebetulan narasumber malam ini teman saya, Irfan Hoyrul Rajib ya, betul? Betul. Oke, selamat datang. Paris Pacong. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast ini. Teman ngobrol lah. Teman gitu ngobrol. Ya. Bisa Terlalu seperti formal itu. kalau Betul, dibilang narasumber. biar lebih akrab saya pakai panggilan biasa aja ya kalau kita ketemu di luar. Gak apa-apa ya? Santai aja. Santai aja. Panggil Saya Mbak Ayel. biasanya panggilnya Dombe, Mbe. Ya, soalnya waktu SMP kepalanya rambutnya masih keriting-keriting Keriting, kayak sampai Dombe. sekarang. Sampai sekarang menempel panggilannya Dombe. Atas bawah keriting. Jadi bawah kaki. Asik bercanda juga nih Bapak ini ya. Oke, mungkin seperti yang di video sebelumnya, di channel ini tuh kami mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif. Nah, kenapa saya mengundang Dombe? Kenapa saya mengundang Dombe ke sini? Karena kami menganggap bahwa sosok Dombe ini adalah tokoh inspiratif yang bisa memberi Berat. aspirasi dan inspirasi ke teman-teman yang nonton nanti. Amin. Amin. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu atau bisa dikasih tahu nih ke teman-teman apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Nah, saya sibuk gini. Pertama ya tetap masih apa? Ngajar di SMP 1 Cibober. Terus jual barang something lah gitu. Terus masih asik cuci sepatu kotor lah. Ngomong-ngomong jadi guru nih, masih ngajar. Semasa Covid nih, yang lagi kan sekarang lagi asik lagi Covid nih. Gimana sih proses pembelajarannya? Ya proses pembelajaran gitu paling daring. Ada dua sih, daring sama luring. Dalam jaringan anak secara online, luar jaringan. Tapi jujur pusing gitu. Riut gitu lah. Di awal-awal seneng ya. 2 minggu pertama Covid libur 2 minggu, wah seneng. Berarti ke sekolah kan ya? Iya, benar. Seneng kesini makin pusing gitu. Soalnya apa? Ya jujur, kalau mengajar ternyata lebih asik Kalau ketemu anaknya ya. tatap muka sama anak gitu kan. Soalnya dari segi penilaian pusingnya itu kita susah dapat nilai secara otentik real. Benar. Kalau misalkan kita ketemu anaknya, kita bingung juga ya ini anak nilai sekarang kita dapat nilainya tugas dari mana. kasih tugas ke anak, pasti anak gampang kan nyari jawaban. Benar gitu kan. sekali. Semua jawaban kemungkinan sama, kita nggak bisa nilai mana anak yang benar-benar ada potensi, mana yang kurang. Ya. Gitu. Terus selain ngajar kan tadi bilangnya ada jualan something tuh. Jualan something tuh kayak gimana sih? Something ya jual barang khas. Legal kan? Legal. Ya maksudnya legal gitu ya. Kalau secara dijual intinya legal itu barang bisa masuk ke negara orang gitu kan. Kalau barang saya jual barang ya dulu ya. Kenapa bilang barang bisa masuk ke negara orang? Karena saya jual barang keluar. Nah, jadi apa yang kita jual itu intinya enggak dilarang oleh sebuah negara. Saya jual jamu dong. Jualan jamu. Herbal. Dapat inspirasi dari mana itu bisa jualan jamu ke luar negeri gitu? Iseng. Awalnya iseng. Oke, kita Iya. pasti pengen tahu nih pengalamannya iseng jadi Ya. uang tuh gimana sih? Ini logika. Kita kan punya target. Bagaimana bisa jual barang kita ke orang lain, ke luar negeri gitu kan. Ya intinya apa sih yang khas dari negara kita gitu kan. Ya enggak? Sekarang Dan gak ada di negara lain gitu kan? itu apa yang mereka nggak punya, kita punya, coba kita tawarin ke mereka gitu kan. Apa sih yang nggak mereka punya? Ya saya pertama kepikiran jamu gitu kan.
saya jual jamu, ya jujur terbuka sih saya jual jamu ke mereka gitu kan. Akhirnya mereka terima apa yang mungkin mereka konsumsi ada khasiatnya, sampai membeli dari kuantitas yang sedikit jadi banyak, dan bahkan mereka jual kembali di negara mereka. Oh, mereka membeli dari Dombe terus mereka jual lagi di sana Kemungkinan gitu. karena rata-rata saya jalan dari 2017 dari 2017 3 tahun. Jujur baru disebut meledak gitu ya, lancar jualan banyak dari 2019 akhir mulai. Oh, berarti prosesnya lumayan lama juga ya untuk Ya. untuk menjadi lumayan laku itu. Butuh proses lah apa juga tuh ya. Benar. Makanya saya dari awal jual pertama jujur saya jual ragi tempe. Tahu ragi tempe nggak? Iya, Hah? tahu. Pada aneh. Pertama saya kirim ke kantor pos ragi tempe. Terus ditanya di kantor pos, "Pak, mau kirim apa?" katanya. Ragi tempe. Mereka pegang-pegang nggak percaya, serbuk. Ya mungkin disangkanya Anjay, bersabu. sabu-sabu. Sampai dibongkar. Sok aja bongkar kata saya tuh gitu kan. Pas dilihat emang saya jual ragi tempe kalau di kemasan aslinya 500 gram setengah kilo, tapi saya pecah jadi beberapa gram pakai apa sih plastik obat itu. Ya, iya. Bergram plastik obat. Jadi makin Makin mencurigakan di pasti. sana. Saya terus sampai nanya emang mana kemasan aslinya, saya liatin dari situ. Dari awal kantor pos gak percaya gitu kan, sampai sekarang mereka ngeraih saya gitu. Kantor pos ternyata emang saya kirim barang yang emang bukan barang yang dilarang. Legal, yang pasti barang legal. Dari situ saya nyoba jual obat kuat. Kuat. Nah, berkahnya di situ gitu kan yang orang barat tuh ya tentang gituan gitu ya, ekstra gitu ya. Udah, kalau banyak kalian cari di tukang jamu, depot-depot jamu gitu, pokoknya intinya yang saya jual tuh yang ada di depot-depot jamu. Mereka tertarik beli satu, mungkin talk share Khasiatnya terasa ya. sampai order 2, 3, 4 sampai 100 box, sekarang 200 box, satu karton saya kirim ke sana. Oke, untuk proses penjualannya nih menggunakan melalui apa sih? Proses penjualannya Platform. ya. Ya melalui platform. Kalau di kita tuh mungkin yang umumnya Tokopedia, Lazada, Bukalapak, ada apa yang nyebutin merek? Ya seperti itulah. Tapi kalau di luar ada secara global, eBay. Saya lewat eBay. Di situ dapat link banyak. Ya nggak mudah. Sebenarnya setiap orang bisa main di situ, asal ada kemauan, asal mau baca. Kenapa mau baca aturan eBay? Ketat, gitu kan. Mungkin bisa diceritain juga kan pas pertama posting di eBay itu gak mungkin langsung ada yang beli juga kan, pasti akan ada proses beberapa lama itu postingan gak ada yang ngelirik, gak ada yang minat. Nah itu tuh upaya Dombe buat ngeraih bisa jadi dilirik sama orang, terus orang-orang tertarik untuk membeli produknya gimana sih, terus sampai berapa lama itu bisa sampai ke tahap sana? Saya pertama listing itu Desember 2017. Sebelum listing saya cerita dulu ya singkatnya. Nah sebelum listing tuh nggak mudah, jujur saya cerita karena salah satu teman saya ini cukup ya mungkin bagi saya berjasa gitu, mengenalkan saya kepada si eBay ini gitu kan. Ada teman saya Pipa di Halo Pipa. Pipuh gitu, namanya Pipuh. Ya biasa teman nongkrong gitu kan, suka ngobrol, saya curhat biasa kan, saya ngajar ya, tau lah saya belum PNS dong ya gitu. Saya cerita saya punya pacar gitu. Tapi pengen nikah gitu kan, saya pengen nikah, cerita ke dia, aduh
sepuh pengen nikah gini sampai dia ngomong jualan coba di eBay kan, mau sih eBay gitu kan, namanya ya jelasin ini, wah pusing gitu kan dengar. Terus syaratnya yang paling inti dulu kan, eBay itu salah satu metode pembayaran umumnya yang digunakan itu PayPal. Cara kita punya PayPal, bisa verifikasi PayPal legal dimain punya akun PayPal, kita harus punya kredit card. Saya nyobain ngajuin setiap bank, semua bank, sampai di mana ada teman saya kerja di bank itu, saya kontak la haula wala quwata, verifikasi diterima, tapi dalam jangka waktu kan kalau kredit card 5 tahun. Nah juga saya baru perpanjang. Nah, tapi jujur sekarang lebih mudah bikin PayPal ya, teman-teman bikin PayPal mudah, tapi yang susahnya sekarang mainnya aturan. Saya bikin akun buat istri saya bisa spend, gak tau kenapa, soalnya saya beda tampilan profil baru zaman saya bikin dulu 2017 sama sekarang. Misalnya dong bikin akun eBay, nah tampilan profil sama kebijakannya beda sama dulu. Makanya setiap yang nanya akun eBay, kurang yang jualan di eBay gitu kan, sok. Tapi pas dilihat nanti dulu beda gitu. Jadi ya intinya dari situ harus belajar masing-masing, kembali ke diri masing-masing gitu kan. Sudah saya lanjut lagi ya, sudah saya verifikasi PayPal ya. Nah, verifikasi PayPal berhasil, saya coba listing di Desember 2017. Saat itu Desember listing, Desember masuk ke Januari masuk ke Februari, belum ada yang beli. Jadi sampai di akhir Maret ada yang beli. Dari Desember ada yang beli itu akhir Maret. Cuma $8 harga barang satu piece. Satu cingkrak. Udah seneng banget ya. Tapi dari situ bingung kirim kumaha gitu kan, kirimnya gimana gitu kan ya. Nanya lagi ke teman saya tuh yang Cipah itu, ini kantor pos, saya nggak ngerti gimana tuh cara simpan alamatnya gimana gitu kan. Jadi intinya ingin jualan di eBay itu bukan sekedar bisa listing, kita harus tahu cara proses ngirim keluarnya gimana gitu kan. Sampai saya ya dikasih petunjuk print shipping label, sampai kita kirim lewat pos katanya. Di pos pun saya ditanya ada 2 jasa, RLN sama IMS, masih bingung saya. Ternyata yang ada dulu di pos itu ya di pos dengan uang 60.000 kita bisa ngirim keluar, karena ongkos kalau kita ngirim keluar beda. Kalau di dalam negeri kan hitungannya 1 kilo, mau 50 gram, 20 gram, 200 gram, tapi dihitung 1 kilo. Tapi kalau kita pengiriman internasional ya, pengiriman internasional itu real di bawah 50 gram ke atas, 100 gram ke atas, 150 gram ke atas gitu. Jadi bukan per kilo ya? Per kilogram. Jadi dulu di kantor pos itu di bawah dari 50 gram masih bisa dapat 60.000. Sekarang itu paling murah naik 100%, jadi 120 ribuan. Hanya buat naikin listing itu agak susah di eBay buat penjual pemula sekarang gitu. Karena apa? Kita jual di eBay, kita menerapkan free shipping agar menarik. Apa tuh coba? Free shipping, bebas ongkos kirim agar menarik pembeli shop. Belanja di online shop kan, pasti yang nyari bebas ongkos kirim kan? Iya. Nah gitu, kan? Akhirnya gitu, bebas ongkos kirim. Jadi dengan $8 kita pakai $3 ongkos kirim dulu. Pas dulu masih 60.000, berarti sekitaran 60.000 lah ya, kurang gitu ya. Saya cuma untung jujur paling 8.000, 10.000 dulu kan. Oh, per piece-nya untung cuma untung 8.000, 10.000 dulu. Itu sebelum, makanya kan di eBay itu kita nggak sembarangan bisa listing barang. Kita punya 100 barang nggak bisa listing 100. Kita dijatah 10. Kalau 10 itu habis dalam sebulan, jatah listing pasti naik. Jadi intinya jujur ya mudah nggak mudah sih.
Oke, jadi buat teman-teman nih yang mau nyoba untuk ngejual produk ke luar negeri, bisa diikutin tata caranya yang tadi dari kata Dombe nih. Intinya baca sendiri. Iya, kalian harus harus Buka eBay baca sendiri. nah gitu ya, maksudnya harus mau baca lah, budayakan membaca dahulu. Jadi kalau misalkan real petunjuk yang tadi sebenarnya bantu Gambaran lah. juga ya. Ya, ya. Ada Yang tadi itu gambaran. gambaran. Oke, terus selain jadi guru, terus ngejual jamu itu ya, sama nyuci sepatu juga ya, jasa nyuci sepatu. Nyuci sepatu Nah, laundry lah bisa. bahasa kerennya. Dibagi pengalamannya tuh mulai dari kapan sih, terus kenapa sampai bisa kepikiran untuk nyuci sepatu? Saya belum pas baru saya sempat nge-grab. Grab. Grab bike motor. Biasanya saya kan suka kirim barang tuh, misalnya 1-2 sambil jalan di daftar Grab kan. Pertama Cianjur ada Grab, masih rame-rame. Di Pekala belum aman lah gitu ya. Nah pas itu saya kalau nggak salah main ke Bandung, nyoba jalan di Bandung, mau apa narik Iya, iya. Grab di Bandung. Saya main di kosan temen di situ. Nah temen ngajak ke acara Bandung tuh di PPJ Bandung Sneaker Season namanya acaranya. BSS gua kalau nggak salah. Kita main pas di acara itu lihat ada tutorial cuci sepatu, salah satu produk cleaner sepatu, sabun sepatu lah gitu ya, cleaner sepatu. Kita demonstrasi gitulah, promosi. Jadi kata mereka tuh ini cara cuci sepatu yang benar gitu ya. Oh gitu kan, saya berhasil beli gitu, tapi nggak langsung beli, cuma lihat aja. Kebetulan pas itu saya punya sepatu Converse KT2 yang warna neon hijau moronyoy lah, hijau moronyoy yang neon. Nah jujur respect sama teman-teman kampus, ada ya buat Fitri Indah yang nyepet, terima kasih Fitri Indah, katanya alay saya pakai sepatu hijau moronyoy, kepikiran pengen ganti Repaint gitu warna ya. nah nyari itu tukang cat sepatu yang benar-benar cat sepatu gitu ya, sampai dapat gitu kan cat sepatu. Nah jadi pikiran gimana sih asik gitu gini caranya dapat uang gitu ya nge-repaint sepatu, tapi ya asalnya sih nggak jadi beban gitu, cuma kan kalau repaint gitu. Saya iseng nunggu dulu gaji dari sekolah, dan dapat uang dari sekolah saya beli yang cleaner yang sempat dipromosin di acara Bandung Sneaker Season. Satu botol dengan modal itu awal saya beli 200 ml, satu botol 200 ml cleaner, 100 ml parfum sepatu, 2 lapis fiber, 2 sikat, terus 2 warna cat sepatu hitam sama navy. Modal saya awal saya coba tawarin adalah teman saya gitu, Mulai yang dari teman-teman dekat dekat-dekatnya, dulu ya. dari teman-teman dekat nge-repaintkeun gitu kan. Coba saya pertama cuci gitu kan, ya awal-awal masih tetap susah gitu tuh, nanti cuci sepatu teh Sempat gagal gak sih? Sempat ada produk gagal gak sih? udah gagal gitu sampai ngerusak. Sampai rusak sepatu konsumen dulu ya untuk yang pertama kali. Tetap saya ngegantiin dan sepatunya 99 juta kurang lah itu mereknya. Nah, saya sempet juta kurang, untungnya yang punyanya baik gitu ya, saking yang punya baik cantik maaf istriku. Ya itu yang punyanya baik, saya nanya sebenarnya sih pas saya cuci nggak apa-apa, pas sudah saya anter, dia ngasih uang, saya bayar, saya pulang, dia foto, mas kok sepatu saya jadi robek-robek katanya, sepatunya warna putih, emang pas itu dia pengen treatment whitening, saya mungkin kelebihan zat kimia yang dipakai buat whitening, jadi
hampir gas bahan. Maka kadar yang saya pakai presentasi si zat kimia itu terlalu besar mungkin. Baik, saya gantilah. Ya siap, saya ganti. Saya coba sampai dia emang punya bond aslinya gitu, sampai dusnya masih ada, apa Kebetulan baiknya sepatunya masih sepatu ada. ori lagi ya, sepatu Ori, mahal. bener ah. Buktinya ada gitu. Kata saya juta, padahal saya cuma 30.000 itu tarifnya. Nombokan Ya, 970 ya. Saya nyari nanya beli di mana, disitulah di mall, salah satu mall terbesar di Bandung gitu ya. Nah, beli katanya di situ, saya nyari bingung sampai saya nyoba nyari online, adalah online shop. Saya coba nyari di situ, ternyata ada, alhamdulillahnya diskon gitu. Udah sampai 999. Saya coba yang ini benar Mas itu. Saya tanggung jawab ketika ada sepatu rusak, sepatu gimana sama saya pasti saya ganti. Misalnya, tapi kan itu emang dia sepatunya baru, tiba-tiba kuning katanya gara-gara dicuci pembantunya jadi kuning gitu. Makanya saya ganti baru, kita emang baru. Saya lihat dari bonnya juga tanggalnya tanggal baru gitu. Saya ganti baru. Terus untuk perkembangannya nih, cuci sepatu ini ya dari yang awalnya sempat ngerusak sepatu orang, harus kegantiin. Sekarang tuh udah sampai mana prosesnya, udah sampai mana perkembangannya nih, perkembangan usaha yang ini nih. Sebenarnya saya pemasaran masih menitik beratkan di sosial media, Instagram lah gitu ya, masih ini. Ya jujur buat workshop tempatnya gitu ya, saya masih di rumah, di depan rumah. Masih ya sebenarnya sih masih angan-angan pengen punya workshop khusus sendiri yang benar-benar workshop gitu ya, punya karyawan gitu ya. Soalnya saya belum punya karyawan, saya belum bisa ngejanjiin apa ya ke karyawan. Misalnya nyari karyawan, saya pengen ngejanjiin nih gaji sekian, saya belum bisa. Takutnya ketika saya ngejanjiin ke pegawai sekian juta gitu kan, ternyata saya nggak bisa ngegaji mereka gitu. Nah sekarang alhamdulillah karena saya belum punya workshop, saya nyoba dibantu istri juga promo, kan istri kerja di Sukabumi tuh, lumayan dari Sukabumi datang, selain Cianjur datang, dan ya salah satunya di sini nih Warung Aspirasi. Sudah jadi bekerja kalau sama juga ya. Mereka ya Warung Aspirasi ini ya alhamdulillah di sisi lain alhamdulillah ownernya teman-teman saya gitu, mau menampung saya. Oh gimana nih saya nyimpan di sini gitu kan, ya buat dropship gitu lah ini gitu kan. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nyuci sepatu, kalian bisa dropship sepatunya di sini di Warung Aspirasi. Nanti kalian bisa ngambilnya di sini juga. Terus untuk infonya silakan follow aja akun Instagram Limpios Clean ya. Limpios Clean. Di sana lengkap dengan kontak-kontak ownernya. Yeah. Terus di Instagramnya juga ada contoh-contoh sepatu yang sudah bersih, yang sudah hasil repaint, hasil whitening, Before afternya. ya hasil before afternya. Oh iya, kebetulan saya lupa. Apa properti aja tuh? Jadi sebenarnya kita kebetulan dapat oleh-oleh ini dari salah satu UKM di Cianjur, dari Mochi Momi. Oh. Kita sambil ngobrol sambil dimakan aja ya. Cobain aja dulu. Mochi. Mochi itu sebenarnya khas mana tuh? Bumi sih harusnya ya. Ya tapi tetap. Tapi ini ada di produknya di Cianjur. Oh ya, buat teman-teman yang nyari mochi di sekitaran Cianjur, kalian bisa dapetin mochi ini mantap, di mantap. Mochi Momi. Alamatnya di Perumahan Pesona, Jalan Rafflesia, Blok AA. Oh, di Pesona? Iya, di Pesona. Ada Instagramnya juga, nanti saya tag di sini. Instagramnya Mochi Momi. Wah, ini rasanya macam-macam nih. Macam-macam, di dalamnya macam-macam, bisa di mix. Ada apa aja? Coba. Kebetulan barusan dapat rasa apa tuh? Oh, kayaknya rasa strawberry. Tadi saya udah makan 2 sama original barusan. Aku makan 2. Enak ya. Mantap. Mantap. Jadi buat teman-teman
Jangan lupa datang ke Mochi Momi. Mantap, recommended. Oke, kita lanjut lagi ya. Sampai makan tapi. Iya. Oh. Silakan sambil makan. Sayang ini enak soalnya. Gimana Terus lain? gini nih, saya lihat Dombe ini kan tergolong orang sibuk ya, selain menjadi guru, terus menjual produk luar negeri, terus lagi mencuci sepatu. Bagaimana sih cara Dombe ngebagi waktunya? Sebenarnya kalau dibilang ngebagi waktu, bukannya gimana ya? Jujur, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, gak cukup. Kalau di masalah ngebagi waktu, Untuk 3 kerjaan itu masih gak cukup ya? jujur gak cukup. Pasti aja wajib apa? Kadang buat transaksi ya jual beli itu. Soalnya kan waktu di Indonesia sama di beberapa negara bagian yang lain beda kan. Di Iya. kita misalnya Waktu jam 8 istirahat. malam gitu kan ya, waktu istirahat. Terus Di luar waktu di luar beraktivitas. waktu masih beraktivitas gitu, masih waktu-waktu aktif mereka gitu. Makanya ya jujur gak cukup gitu ya. Gara-gara covid juga sih sebenarnya ngebantu juga gitu, karena saya nggak harus bangun pagi pergi ke sekolah gitu. Tapi ya tetap kalau buat ngajar enak tetap bisa gitu. Tapi ya sebisa-bisa saya bagi waktu kira cukup gitu. Yang penting sih ngejaga apa ya, badan aja gitu biar nggak bener-bener drop gitu. Kalau capek ya jelas capek gitu, tapi ya namanya buat kita ngejar sesuatu yang lebih, kita pun harus melakukan lebih gitu. Iya betul sekali, betul. Terus kalau dilihat dari penghasilan nih, dari ketiga hal tersebut ya, dari menjadi guru, terus transaksi ke luar negeri, di sepatu, mana sih yang benar-benar Dombe andalkan? Dari penghasilan mana sih yang benar-benar diandalkan tuh? Kalau namanya penghasilan semuanya juga diandalkan, Diandalkan, tapi ada betul. yang lebih gitu ya. Iya. Lebih itu ya saya jual barang obat keluar gitu, jamu keluar itu. Oh itu ya dari yang Yang tiga lebihnya. itu ya yang paling Saya tinggi bisa nikah, penghasilannya. alhamdulillah saya bisa nikah dari situ. Alhamdulillah. Bukan dari korupsi. Apalagi uang emak dan bapak. Tanya emak saya gitu. Oke, mungkin gini ya maksudnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada yang nanya, Dombe itu mau dikenal sebagai apa sih? Apakah Dombe itu mau dikenal sebagai guru kah? Atau mau dikenal sebagai pebisnis ke luar negeri kah? Atau mau dikenal sebagai pemilik usaha cuci sepatu? Cuma kalau pengen dikenal gitu sebagai apa? Iya, Karakter gitu iya, ya. iya. Karakter menonjol di mana? Ya tetap saya dikenal sebagai guru gitu. Sebagai guru ya. Jadi intinya saya sekarang di sekolah ya emang awal mula saya berasal tuh dari mana gitu, dari guru. Saya nyari ilmu buat belajar jualan juga di sekolah. Tiap malam saya gadang di sekolah gitu kan. Intinya apa ya? Saya ingin mencari lebih di luar lah ya. Tapi saya ingin tetap menjalani profesi saya sekarang, karena jujur catatan ya ini untuk amanat dari seorang almarhum bapak saya, agar saya menjadi seorang guru gitu kan, atau pengajar, karena beliau juga guru gitu. Ya mungkin sekarang kalau misalkan almarhum masih ada, mungkin melihat Dombe sekarang ini pasti bangga sekali ya. Amin. Udah sukses, udah punya istri, Nah, itu sih. mobil ada, rumah punya sendiri. Dengar-dengar sebentar lagi udah punya dede bayi ya. Baik. Dede bayi. Alhamdulillah. Udah berapa bulan? Udah mau masuk 8 bulan. Udah bentar mau lagi. masuk 8 Doanya bulan. cong. Ya, kita doakan supaya istri Dombe ini bisa melahirkan dengan lancar, dengan Lungsur selamat. langsar. Ya, anaknya juga sehat. Terus B, kalau dilihat dari penghasilan kan jadi guru itu tidak terlalu besar juga ya. Kenapa sih Anda
kenapa sih Dombe sampai sekarang masih betah menjadi seorang guru? Padahal kalau misalkan guru itu dilepas, Dombe bisa lebih leluasa, bisa lebih fokus ke bisnis, ke usaha. Kenapa masih dipertahankan? Apa gaji guru kecil? PNS guru itu PNS tapi ya punya sertifikasi tunjangan, tapi ya emang kita catatannya sini guru honorer. Ya guru honorer. Intinya siapa sih yang di negeri ini nggak mau jadi PNS lah gitu ya? Betul sekali. Pasti target setiap guru honorer pengen jadi PNS. Tapi ingat, di negara kita pengen jadi seorang aparatur negara itu ngantrinya ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang gitu kan. Dengan sistem yang sedemikian rupa ribetnya, dengan segala aturannya, testing lah ini itu gitu kan. Bukan dilihat dari masa kerja. Banyak guru saya kan ngajar di SMP 1 Cibeber. Dulu saya sekolah di situ, di SMP 1 Cibeber. Saya masuk ke situ, sekarang jadi guru, masih ada guru saya, beliau di sana yang masih yang PNS. pas saya jadi seorang siswa di situ, mereka masih belum PNS. Sekarang pun saya mengajar di situ belum PNS, bahkan pengabdiannya mungkin udah 20 tahun tetap jadi honorer bukan PNS. Nah itu kurangnya perhatian dari, soalnya sekarang jadi PNS ini negeri yang kaya gitu ya, dengan birokrasi yang menurut saya udah terang-terangan gitu ya, apa yang dimainkan gitu di belakang gitu kan. Di situ mungkin saya sadar gitu ya, dengan siapa saya gitu kan. Ingat, jadi PNS di kita tuh Minimal punya backing lah ya. backing siapa. Karena saya kan sempat ngobrol dulu, kamu anak siapa gitu kan, bapak kamu siapa gitu kan. Coba bapak Acong misalnya, Kadis, Kabak, gampang gitu kan. Tapi kalau saya gitu kan, jujur bapak saya juga PNS Iya. tapi golongan 4A ya, bukan ajar di SD. Dan sekarang kan udah nggak ada. Terus saya harus ngomong ke siapa gitu kan, saya pengen jadi PNS nih cepat gitu kan. Tapi saya sadar di situ, malahan saya syukur nggak cepet-cepet diangkat jadi PNS, karena saya bisa mikir keluar gitu kan, gimana caranya nyari duit di luar bidang saya sebagai seorang guru gitu kan. Gitu. Makanya kata saya mikir dalam hati, bener kerja aja gitu ya, nyari uang. Sebenarnya awal-awal termotivasi nyari uang lebih itu karena pengen nikah, kata saya juga ya. Tetap ya harus ada patokan dulu. Ya, Kita tuh mau motivasi apa lah, sih? gitu Harus kan. ada motivasi, benar. Ya kan, emang pacaran aja gitu ya, terus selamanya nggak ada tujuan ya jadi serius. Makanya saya coba ada itikat serius, saya motivasinya dari situ sih ya. Makanya dari situ juga saya mikir gitu, kalau saya benar-benar terpaku pengen jadi seorang PNS, mungkin saya nggak akan maju-maju Benar Pak, benar. gitu ya, bukan maju-maju gitu kan. Makanya saya coba mikir ke luar bidang saya yang lain agar saya bisa dapat lebih gitu kan, dari segi penghasilan bahkan ilmu gitu ya. Saya dari sepatu bisa tahu gitu kan, bahan-bahan sepatu itu apa. Saya bahkan bisa jual barang luar negeri nggak mudah kan, tadi udah cerita nggak mudah. Iya. Selain kita bisa kirim, ingat kebijakan tiap negara itu beda-beda. Saya harus paham Korea gimana, Amerika gimana, Denmark gimana, Uni Emirat Arab gimana kebijakannya. Saya cari tahu, saya baca di website bea cukai tiap negara tuh di kebijakannya tuh apa, agar barang saya bisa nyari ya setidaknya mau mencari tahu lah gitu di luar bidang saya, ilmu-ilmu yang lain di luar bidang saya. Saya jangan terlalu berharap pada negara, bekerja sajalah
bekerja sajalah, jangan terlalu berharap pada negara. Mungkin ada pesan-pesan nih buat anak muda yang nonton. Barangkali kan anak-anak SMK yang baru lulus, anak-anak sekolah yang baru lulus. Gimana sih untuk memotivasi hidup supaya mereka tidak terlalu bergantung kepada orang lain gitu seperti Dombe ini. Nah, itu masalah bergantung pada orang lain. Oh, kata almarhum bapak saya ya dulu, setiap saya punya masalah, Sundanya ya ngomong Yeah. gitu. Lakukan kurangan selama kita jadi kurangan. Kalau bergantung, kita bantu. Kalau kita udah ketergantungan sama segala kayak rokok, udah ketergantungan butuh terus yang namanya rokok. Nah, apalagi misalnya kita bergantung pada orang, kan sudah jelas ada hadisnya, jangan terlalu berharap pada manusia. Iya. Gitu kan. Soalnya selama kita masih bisa sendiri, pasti bisa apapun. Terus aja cari korek, ntar juga nemu jalannya. Bolehlah buat anak-anak, termasuk murid-murid saya mungkin ya, nakal oke gitu. Kita juga ada masanya di sana ada ya. masanya, intinya nakal oke gitu kan. Tapi ingat, nakal itu nggak harus kriminal gitu kan. Ya, Bukan gak harus, jangan kriminal gitu ya. Nakal itu ada batasnya gitu kan ya. Kecuali selama nakal itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Dipertanggungjawabkan, pasti kalian bisa gitu mencapai tujuan apa yang kalian mau. Saya juga nakal dulu, tapi ya saya tahu gitu kan, gak selamanya saya terus gini ke orang tua. Biar lah, apalagi kan alhamdulillah sekarang saya udah nikah, punya tanggung jawab yang lebih gitu kan. Dan nikah, anak saya lahir, saya harus menjadi anak saya, mau jadi apa dia, terus seperti apa. Intinya kalau kata bapak saya nih ya, seorang anak itu minimal harus satu langkah di atas dia, harus satu langkah. Ya, saya juga itu prinsip ke anak saya. Saya bisa satu langkah di atas almarhum bapak saya, anak saya pun harus minimal satu langkah, kalau bisa 1000 langkah di atas saya. Oke, sangat inspiratif sekali ya cerita dari teman saya ini. Mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri dari apa yang kami bicarakan. Ya, banyak sekali profesi yang bisa kita kerjakan di luar, yang bisa kita ambil di luar. Dombe ini hanya sebagian kecil contoh yang bisa kita jadikan acuan. Mudah-mudahan setelah kalian mendengar cerita dari Dombe ini bisa menjadi motivasi untuk kalian supaya bisa lebih bergerak lagi, membangun kehidupan, membangun cita-cita kalian di kehidupan kalian ke depannya. Sekarang saatnya kita masuk ke segmen What do you think about this? Jadi gini Be, di segmen ini setiap narasumber akan saya tanya, apa sih pikiran mereka, apa sih pendapat mereka mengenai channel Warung Aspirasi ini, mengenai podcast ini. Ya, komentar ya, saya tentang adanya podcast mungkin ya, bahasa kekinian podcast Warung Aspirasi ini mungkin baik gitu ya, buat dimana kita pertama gitu kan bisa mendengar aspirasi, bahkan inovasi gitu kan, apa yang mau diceritakan itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya gitu kan. Mungkin bagi yang menonton ya mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan atau pelajaran gitu ya, sedikit dari adanya tentang podcast di Warung Aspirasi dengan konsep tempat ngopi gitu ya, mungkin tempat nongkrong yang asik enak gitu kan. Di sini kita bisa mengobrol dengan lepas gitu kan, santai gitu kan. Ya paling itu aja menurut saya. Oke. Ngomong-ngomong, makasih sudah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber saya di podcast malam ini. Sama-sama gitu.
Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast malam ini. B, bantu saya untuk closing. Yap. Jadi nanti ketika saya bilang warung aspirasi, kita sama-sama nunjuk seperti ini sambil membacakan tagline ini. Oke? Oke, mantap. Oke. Siap, mantap. Oke, selamat malam. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Warung Aspirasi, tuangkan semua di sini.